Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, pada video ini Rini Channel akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan teman-teman ya, yaitu terkait dengan struktur kurikulum prototipe yang sudah dilaksanakan di sejumlah sekolah ya, di sekolah penggerak. Nah, benarkah pelajaran agama, bahasa Inggris, IPA, dan IPS jam ajarnya berkurang? Nah, kita cek di TKP, yaitu di struktur kurikulumnya, struktur kurikulum prototipe 2021. Nah, agar tidak gagal paham, saksikan videonya sampai selesai. Jangan di skip, oke? Sebelum saya menjawab pertanyaan apakah di struktur kurikulum prototipe 2021-2022 ini ada jam-jam ya seperti PAI, kemudian IPA, IPS, dan bahasa Inggris itu berkurang jamnya, itu kita ini dulu ya, kita lihat dulu ya di sini bahwa dijelaskan itu kurikulum prototipe itu sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, berupa sekolah SP atau sekolah penggerak. Nah, untuk itu kita sudah bisa meneliti nih, apakah jam-jamnya itu yang ditanyakan teman-teman atau yang dikhawatirkan teman-teman untuk mapel IPA IPS, mungkin untuk mapel bahasa Inggris atau agama itu mengalami pengurangan atau tidak. Kita bisa mengintipnya itu dari sekolah yang memang sudah melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Nah, kurang lebih nanti gambarannya kan seperti itu, karena ini adalah istilahnya untuk percontohannya ya. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita saksikan bagaimana penjelasannya. Nah, regulasi yang Rini Channel gunakan dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu ada ini ya, ada beberapa ini ya. Kebijakan program sekolah penggerak berupa keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1177/M/2020 tentang program sekolah penggerak, kemudian dilanjutkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak, memberikan kekuatan yuridis pada pelaksana program sekolah penggerak di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, semua ini bisa di-download ya Bapak dan Ibu nanti di link yang saya sisipkan di link deskripsi di video ini. Nah, demikian Bapak dan Ibu, di situ juga ada contoh dari modul ajar ya, karena di sekolah penggerak tidak dikenal lagi istilah RPP, tetapi diganti istilahnya dengan modul ajar. Nah, seperti apa bentuknya dan bentuknya akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang saatnya cek lokasi ya. Jadi yang dijadikan dasar oleh Rini Channel untuk menjelaskan seluruh pertanyaan di video ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Nah, langsung saja karena surat ini panjang sekali, ini langsung saya arahkan saja ke TKP-nya ya, yaitu yang memuat tentang struktur kurikulumnya. Nah, ini langsung saja untuk SD kelas 1, untuk PAI-nya adalah 108 jam dan untuk proyeknya 36 jam. 108 ini ya diasumsikan dia adalah setara dengan 3 jam per minggu, tetapi ditambah dengan alokasi proyek yaitu 36 jam per tahun, artinya setara dengan 1 jam per minggu, jadi totalnya adalah tetap 4 jam ya. Nah, apakah ini berkurang atau tidak, Bapak Ibu yang nanti mengecek sendiri ya, karena kebetulan saya tidak mengampu pelajaran di agama, kemudian IPA IPS ataupun di pelajaran bahasa Inggris. Nah,
Untuk kelas 1 itu belum ada pelajaran IPA IPS ya. Jadi langsung ke bahasa Inggrisnya setara dengan 2 jam tanpa adanya project ya. Alokasi untuk proyeknya. Kemudian kelas 2 SD itu PAI setara 3 jam dan 1 jam. Jadi 4 ya, sama. Kemudian untuk ini ya, bahasa Inggrisnya itu sama 2 jam tanpa ada alokasi untuk proyeknya kelas 1 dan 2. Kemudian untuk SD kelas 3 dan 4 PAI-nya sama setara dengan 3 tambah 36 jam per tahun untuk proyeknya. Kemudian untuk ini mulai ada IPA IPS itu di kelas 3 dan 4. 3 sampai dengan 5 ya. 3 sampai dengan 5 itu IPA IPS dan ini ya. Setara dengan 5 tambah 1 berarti 6 ya, kalau di rata-rata per minggu itu 6 ya. Kemudian untuk kelas 6 SD itu sama, PAI-nya adalah 3 sama 1 berarti 4 jam per minggu sama. Kemudian IPA dan ini mulai IPAS ya, itu setara dengan 35 dan 1 berarti 6 jam pelajaran per minggunya. Jadi ini ya. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya itu 2 jam. Kemudian kelas SMP ya, kelas 7 dan 8 itu agamanya ya 2 jam, proyeknya 36 jam per tahun. Kemudian untuk IPA-nya itu 4 jam dan 36 jam untuk alokasi proyeknya. Kemudian untuk IPS-nya 3 jam pelajaran dan untuk alokasi proyeknya itu 36 jam per tahun. Bahasa Inggris itu 3 jam dan 36 jam per tahun untuk proyeknya. Kemudian SMP ya. SMP kelas 9 ini ya. Kelas 9 itu agamanya itu 2 jam, alokasi proyeknya 32 jam per tahun. Untuk IPA itu 128, itu berarti setara 4 jam per minggu tambah 32 jam proyek. IPS 3 jam per minggu, 32 jam proyek ya per tahun. Bahasa Inggris 3 jam juga. Ini sama, proyeknya 32 jam per tahun. Kemudian untuk SMA kelas 10 itu IPA-nya agamanya 2 jam dan 36 jam per tahun itu untuk proyeknya. Kemudian ini ya yang unik itu, memang saya lihat ini yang luar biasa ya, butuh kolaborasi yang cukup baik itu dari berbagai bidang mata pelajaran ya. Kelihatannya itu yang paling unik itu di SMA ya kemungkinan nanti. Ini ya untuk IPA, fisika, kimia dan biologi ini untuk di kelas 10 ya. Kelas 10 itu ini gabung ya Bapak dan Ibu. IPA, fisika, kimia, biologi itu setara dengan 6 jam dan proyeknya 108 jam. Ini cukup panjang sehingga ini jelas perlu dipikirkan bersama proyek apa yang tepat untuk mempresentasikan pelajaran IPA, fisika, kimia dan biologi. Kemudian yang selanjutnya untuk IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah dan geografi itu adalah 288 jam. Jadi banyak sekali ya. Kemudian proyeknya senilai 144 jam per tahun. Jadi bayangkan kalau ini tidak dirancang dengan baik, maka akan berakibat kurang efektifnya pembelajaran ya. Pelayanan proyek yang dimaksud itu harus dipahami betul. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya ini 2 jam
dan 18 jam proyek. Nah ini. Nah ini berkurang atau tidak, ini Bapak dan Ibu yang tahu ya. Mengingat besok itu berarti untuk SMA itu tidak ada penggolongan untuk penjurusan. Jadi kelas 10 itu belum ada penjurusan ya. IPA, IPS, bahasa itu tidak ada. Kemudian lanjut lagi di kelas 11, ini kelas 11 itu agamanya adalah 2 jam dan 36 jam per tahun untuk proyeknya. Kemudian untuk tadi ya, kelompok MIPA, IPS, dan kelompok ini ya, bahasa dan budaya, ini digabung jadi satu. Ini kalau kurang jelas nanti bisa di ini ya. Nah ini alokasi masing-masing pelajaran pilihan. Jadi ini mata pelajaran pilihan yaitu 5 jam pelajaran tiap minggu atau 180 jam pelajaran tiap tahun, kecuali untuk kelompok vokasi dan prakarya disarankan waktu 2 jam tiap minggu atau 72 jam pelajaran tiap tahun. Nah ini harus dipelajari ininya ya Bapak dan Ibu untuk bisa menjelaskan ini. Nah ini itu digabung seperti ini, itu setara dengan 22 jam per minggu. Nah ini kemudian untuk ya penjelasannya itu ada di sini Bu, Bapak dan Ibu. Satuan pendidikan wajib mengajarkan seluruh mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran umum dan membuka sekurang-kurangnya 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Misalnya membuka kelompok mata pelajaran MIPA dan IPS, MIPA dan bahasa dan budaya, atau IPA dengan bahasa. Jadi siswa itu harus memilih setidaknya 2 kelompok ya. Nah, setiap peserta wajib memilih paling sedikit 2 kelompok. Jadi kalau ini ada 3 pengelompokan yaitu MIPA, IPS, bahasa dan budaya, maka dengan mata pelajaran vokasi ini siswa harus wajib memilih paling tidak 2. Nah ini penjelasannya nanti dicermati di pembahasan ini ya tentunya. Nah selanjutnya adalah untuk SMK ya, selanjutnya itu untuk menyingkat waktu kita membahasnya cukup sampai dengan SMA saja ya. Untuk SMK itu kita menggunakan prototipenya, berarti menggunakan sekolah menengah kejuruan program keunggulan ya. Nah itu pusat keunggulan, SMK PK ya, sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Nah seperti apa karakteristiknya itu tidak ada di surat ini, sehingga yang berbeda ya. Tadi yang jelas untuk pertanyaan ya, apakah pelajaran bahasa Inggris, IPA dan IPS serta pelajaran agama itu terdampak pada pemberlakuan kurikulum prototipe. Itu bisa Bapak dan Ibu lihat di sini dan disimpulkan masing-masing ya. Jadi berkurang atau bertambahnya itu bisa Bapak Ibu bandingkan dengan yang dialami sebelumnya ya, di struktur kurikulum sebelumnya. Nah sampai di sini mungkin ada masukan serta saran untuk Rini Channel bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Nah, bagaimana apabila informasi ini dinilai bermanfaat, silahkan share link video ini ke teman-teman, ke
terkasih Anda. Jangan sampai informasi yang penting ini hanya Anda ikuti sendiri. Nah, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar Rini Channel Education semakin bersemangat lagi untuk berkarya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.